Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Oktavia dengan NIM 18141069. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan definisi pasar modal syariah dan sejarah tonggak lahirnya pasar modal syariah di Indonesia. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal, sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal merupakan sarana bagi pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dan menjadi sarana investasi untuk masyarakat. Dan adapun objek dalam pasar modal syariah adalah saham, sukuk, obligasi, dan reksadana dalam konteks jual beli. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dana secara syariah. Dalam hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham yang dijadikan sarana investasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI Nomor 5 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan akad musyarakah dengan akad mudharabah dalam pasar modal syariah. Dalam akad musyarakah, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan dana atau modal. Kemudian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Contohnya adalah saham. Kemudian, sedangkan dalam akad mudharabah, hanya satu pihak yang mengeluarkan modal atau dana, sedangkan pihak yang kedua atau mudharib bertugas mengelola dana dari si pemilik dana. Dan kerugian hanya ditanggung oleh si pemilik dana, dan keuntungan sesuai dengan akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan kaidah fikih muamalah yang sering digunakan dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Al-aslu fil asya'i fil muamalati al-ibaha illa ma dalla dalilun ala khilafihi. Yang artinya pada dasarnya segala sesuatu yang persoalan muamalah itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya. Kemudian yang kedua yaitu muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, sebagaimana ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikumur rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan suka, dengan jalan perniagaan, dan berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian, yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat. An Ubadati ibn Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada an la darara wa la dirara rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Dan yang keempat yaitu
Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesepakatan. Sebagaimana surah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'il lam taf'alu fa'azanu biharbim minallahi wa rasulihi Fa'in tabtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Al-Baqarah, yang artinya, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan yang keempat, yaitu jelaskan definisi dari fatwa. Jelaskan peranan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasal syariah. Fatwa adalah pendapat atau penjelasan alim ulama terhadap permasalahan dalam penerapan hukum Islam. Biasanya, masalah yang dimintakan fatwa adalah sesuatu yang tidak secara gamblang atau nyata disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Peranan DSN membantu pihak terkait, Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah syariah. Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa waktu 4 tahun. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan penerapan nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan umumnya dan keuangan pada khususnya. Yang kedua yaitu mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Dan yang keempat yaitu mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Mungkin cukup sekian jawaban UTS dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.